kerja di Bandung gitu. Kemudian apa lagi ya, kerjanya sebagai programmer. Nah, itu aja deh. Jadi nama, domisili, kemudian kerja di mana. Oke. Silahkan ke Rizky. Halo Rizky. Ustaz, mungkin di sini ada dua Rizky, Ustaz. Oh, Ada ada Reza, Rizky. Oh iya benar. Ya udah berarti harus dibedain namanya tuh. Rizky, antum Rizky apa? Rizky Azmi. Oke, yang satunya Saya lagi. Rizky Febrianto. Tapi bisa Rizky dipanggil Anto aja Febrian. nggak apa-apa. Oh ya udah, Anto aja ya. Ya. Oke, pantesan tadi yang. Silakan Rizky. Mas Anto dulu ya? Oh, saya dulu. Boleh, Ya. boleh Mas Anto dulu boleh. Perkenalkan nama saya Rizky Febrianto. Saya bisa dipanggil Anto. Saya asli dari Cimahi, cuman sekarang Cimahi. domisili di Depok. Oh, Tinggal di Cimahinya di mana? Depok. Di Lui Gajah. Boleh aja. Lui Gajah, Ustaz. Ya. Sekarang tinggal di Depok, kerja juga di sini kebetulan. Oke. Ya. Oke, sekarang Terima Rizky yang satunya. Oke. Bismillah. Perkenalkan semuanya, nama saya Rizky Azmi Islami Bahdar. Tapi teman-teman semua bisa panggil saya Bahdar. Tinggal di Cimahi. Di sini kerja juga sama di Cimahi di bagian pengolahan air limbah. Segitu aja mungkin. Oke. Di mana itu pengolahan air limbah tuh? Di PT Ultra Jaya. Oh, di Ultra, di Gada Bangkong situ ya. Ya, betul sekali, Ustaz. Ya, rumahnya dekat situ. Di Permata, Ustaz. Di pada suka Oh, di Pada dekat Suka. lah ya. Ya, dekat, alhamdulillah. Oke. Lanjut. Si Almer ya. Almer. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Almer Fadilezar. Biasa dipanggil Almer. Domisili di Cimahi juga, sama di Cipageran tepatnya. Sekarang, kesibukan sekarang, saya baru resign dari kerja saya. Sekarang masih nyari-nyari lagi sih. Dan ikut proyekan-proyekan dari kakak tingkat. Oh, kerja apa? Sebelumnya kerja di smelter nikel, letaknya di Morowali, Sulawesi Tengah. Bagiannya sama bagian monitoring lingkungan sih, lebih ke monitoring lingkungan. Cipageran ini Cipageran 1 tuh, ini kayak orang Cimahi. Cipageran 1. Cipageran 1. Blok H3. Blok H ya. Lanjut, siapa? Noval. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval, biasa dipanggil Noval. Saya asli dari Sumedang, sekarang tinggal di Jakarta, Ustaz. Oh, oke. Ya, oke. Noval. Ya, udah. Ada lagi Noval yang mau disampaikan? Cukup ya. Oke, Anton. Ini ada Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan semuanya, saya Anton. Saya domisili di Lembang, Kang Ustadz. Saya sehari-hari kerja di salah satu perusahaan jasa transportasi di Bandung. Oke. Bolak-balik Lembang Bandung. Lembang Bandung, salah bolak-balik, Kang Ustadz. Oke. Dah, semua ya ini ya? 5 orang berarti. Oke, Ana share screen dulu ya. Jadi di sini pada udah belajar tasir sebelumnya atau baru? Baru, Ustaz. Ya. Dari siapa dulu? Dari Anto.
Saya baru, Ustaz. Oh, kalau Bahdar ya? Baru Ustaz sama. Baru juga? Belum pernah gitu belajar Iqra gitu? Sebenarnya, jadi pertamanya itu masuk di masjid tuh ada kajian tahsin, ntar Mm-mm. itu ba'da maghrib sampai isya. Hanya saja kan kalau Mm-mm. saya kadang pulangnya nggak pasti maghrib ya Ustaz ya, kadang isya. Mm-mm. Jadi mungkin cuma 10% ikutannya kayak gitu Ustaz. Mm. Amer gimana? Ya, kalau saya pribadi, saya dari pemula 1, Ustaz. Diikut di Pusdiko, jadi alhamdulillah udah pernah. Oh, udah pernah ya. Sama siapa kemarin? Sama Ustadz Yusuf. Oke. Noval gimana? Noval? Kalau saya pertama kali itu kemarin waktu tahsin Ramadan, Ustaz. Oh, tahsin Ramadan. Iya. Oke. Tahsin Ramadan yang bukan yang tahun ini ya? Tahun 2 tahun yang lalu ya? Tahun ini, Ustaz. Tahun ini ya? Iya. Tahsin Ramadan ada ya? Jangan lupa. Oke. Anton gimana? Alhamdulillah sudah pernah kan Ustaz? Sudah pernah? Di Pusdiko atau di tempat lain? Di Pusdiko kan Ustaz. Oh, pemula 1. Pemula 2 cuman nggak lulus. Oh, lulus. Oke, nggak apa-apa. Santai aja, bukan tujuannya kan bukan lulus nggak lulus ya. Tujuannya bisa nggak bisa gitu. Oke ya. Kita ini dulu deh, karena searching dulu ya. Jadi anak akan menjelaskan dulu inilah apa namanya silabusnya. Kemudian nanti sedikit juga akan ngebahas tentang modulnya gitu ya. Kemudian nanti ada lembar mutabaah, atau sambil anak ngomong, atau sambil lihat ini ya. Anak kirim di grup itu ada lembar mutabaah santri, atau bisa lihat dulu itu. Ya, sambil anda nyari filenya. Ya, share screen-nya udah ada. Udah ada ya? Sudah, Ustaz. Ini anak agak di landscape. Oke. Nah, silabus Formula 2 ya. Untuk pertemuan ini semuanya ada per pertemuan ya, jadi silabusnya per pertemuan. Jadi sampai 20 ya. Mau di 20. 16 ya? Oh, 16 kan. 16, kemudian di sini ada ininya apa namanya? Tentang apa yang akan dipelajarinya ya. Jadi yang pertemuan pertama itu nanti ada ta'aruf ya. Kemudian nanti ada sedikit motivasi dan adab gitu. Oke, mungkin sedikit aja. Kemudian nanti ada pengenalan huruf hijaiyah dan surat Al-Fatihah. Nah, nanti soal juga antum kalau mau nanti kita share juga ini ya. Nah, nanti kegiatannya apa aja nanti ada. Jadi ada kompetensi dasar, ada standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar, kemudian indikatornya kita belajar dan referensinya. Referensinya itu modul dan mushaf ya. Jadi antum misalkan kalau modulnya tuh belum ready ya, kalau nggak salah ya. Nanti akhirnya lagi. Kalau udah kemudian referensi yang kedua itu mushaf Al-Quran riwayat Hafs cetakan Madinah. Nah, ini boleh antum punya cetakan, misalnya punya fisiknya atau antum juga bisa pakai aplikasi. Jadi bebas saja. Senyamannya antum. Oke, kemudian jadi untuk pertemuan pertama huruf hijaiyah dan surat Al-Fatihah. Kemudian nanti juga kita belajar matobi'i ya, mungkin ini dan surat pendek.
Jadi yang standar kompetensi ini materi nanti anak sekalian lihat bukunya ya, lihatin bukunya. Tapi untuk sekarang ini bahasnya lebih ke indikatornya. Jadi indikator yang tadi pertemuan pertama, antum itu udah minimal bisa, ya bukan minimal sih, harus bisa mengenal huruf hijaiyah dan bisa bacanya gitu ya. Oke. Kemudian ya di sini poin 4 ya. Mampu melafazkan surat Al-Fatihah. Kemudian di pertemuan keduanya nanti karena kita akan belajar mad, berarti nanti santri itu harus bisa mempraktekkan huruf madnya gitu ya. Dan surat-surat pendek. Surat pendeknya nanti ini ya di sini sesuaikan. Kemudian pertemuan ketiga itu mampu melafazkan bacaan lin. Jadi apa itu lin? Nah, nanti kita akan jelaskan ya di pertemuan 3. Dan jadi setiap pertemuan diharapkan antum naik ini ya, naik skillnya gitu ya, naik skillnya. Gimana caranya? Ya mungkin nanti ada tips dan triknya gitu ya. Misalnya sebelum kegiatan antum baca-baca dulu, nanti pas kegiatan jadi tinggal diulang lagi dan mungkin nanti ada pertanyaan jadi bisa lebih cepat ya. Kemudian pertemuan selanjutnya itu masih mad lagi, tapi mad yang dengan hamzah gitu. Jadi mad itu kan ada banyak ya, ada mad 2 harokat ya, atau biji gitu ya. Nanti ada mad yang panjang gitu ya, yang 4 harokat. Oke. Dan skill-skill lainnya gitu ya. Nanti antum baca aja karena banyak juga sih 16 ya. Nanti kalau antum ada yang mau ditanyakan juga boleh. Oke, karena sekalian share ya. Oke, sekarang kita ke ini ya. Kita ke materinya. Sambil Ana lihat filenya juga, Ana akan kasih antum silabus. Nah, silakan dilihat-lihat dulu ya. Oke, Ana share screen lagi. Ya. Oke. Nah, ini bukunya ya. Jadi bukunya kalau anak punya masih berbentuk file. Insya Allah kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu lagi itu cetakannya udah ready. Oke. Yang kita pelajari itu ada di di silabus yang tadi anak kirim itu sinkron dengan ini ya harusnya. Nah, jadi pertemuan pertama nanti antum akan mempelajari ini ya yang mana hari ini itu tentang huruf hijaiyah ya dan berbagai macam versi. Jadi ada huruf, ada nama huruf gitu ya. Si huruf J itu ada nama hurufnya, kemudian ada cara bacanya. Oke, ini huruf hijaiyah itu pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua nanti mempelajari mad ya. Mempelajari mad dan mad itu di sini maksudnya adalah mad 2 harokat ya. Jadi atau mad tabi'i. Ya, bagaimana mad tabi'i terbentuk? Ya nanti dijelaskan di sini. Nah, jadi ada mungkin teorinya sedikit ya. Misalnya adalah latihan. Ya. Pertemuan
Lin itu pertemuan 2, pertemuan 3 ya? Masa pertemuan 3? Nah, Lin, apa itu Lin? Nanti dijelaskan juga dan langsung apa namanya prakteknya juga. Oke, kemarin Anton nggak lulusnya di mana? Di nilai teori atau prakteknya? Di praktek Kang Ustadz. Oh, di prakteknya. Masih balelol Kang Ustadz. Ya, oke. Nah, di sini lumayan dulu pelatihannya cukup banyak ya. Dicoba aja. Oke. Kemudian ini tanda alis layar. Nah, ini huruf mad yang tadi. Huruf mad yang dibaca panjang. Ya. Nah, apa aja itu? Ya, nanti dijelaskan juga ya. Nah, pertemuan 4 kita ngomongin sukun. Jadi huruf mad itu ya huruf mad itu kan alif, waw, ya. Kemudian nanti itu ketemu sukun. Jadi setelah huruf mad itu ketemu sukun. Nah, itu gimana cara bacanya? Oke. Nah, ini huruf muqatta'ah yaitu bacaan-bacaan pembuka surat. Nanti gimana cara bacanya juga ya. Oke. Kemudian isqot. Isqot itu kalau antum belajar Formula 2 yang dulu ya, zaman dulu, itu ada bacaan panjang dan bacaan pendek gitu ya. Jadi sebenarnya seperti itu gitu ya. Ada satu bacaan panjang tapi itu dibaca pendek. Maksudnya apa? Ada huruf mad yang nggak kebaca. Nah, di sini istilahnya menjadi isqot karena supaya nggak misleading gitu ya, supaya nggak salah persepsinya. Oke, latihan juga. Nah, di pertemuan 9 itu ada ngebahas waqaf. Ya, waqaf kan cara berhenti ya. Nanti bagaimana antum melafadzkan bacaan ketika ayat tertentu atau misalnya kalimat tertentu ya. Atau ujungnya itu apa, bacanya harus kayak gimana. Oke. Pertemuan 10 itu membaca waqaf juga, tapi jadi di waqaf itu sebenarnya kalau di Formula 2 yang dulu itu dibagi per babnya. Nah, ini juga hampir sama, cuman penjelasannya di sini panjang ya. Jadi waqaf fathah, kasroh, dhammah, kasroh, dan sampai tamar butuh. Nah, ini waqaf yang dibuang, jadi ada lafaz yang dihilangkan. Ya. Oke, gimana bacanya? Oke, nanti ya. Nah, ini juga sama waqaf, cuman waqafnya ada huruf madnya atau ada linnya gitu ya. Oke. Tapi waqaf juga. Oke, sekarang ada pertemuan ke-12 ada sifar. Sifar itu kalau antum lihat mushaf ya, ada bulatan kecil. Nah, lagi-lagi ini memang harus referensinya ke mushaf Madinah karena kalau di mushaf Indonesia itu nggak ada. Ini bulatan kecil itu nggak ada. Ya, bulatan kecilnya kayak gini ya. Anda mungkin pernah lihat, ada yang lonjong ini ya. Tapi ada juga yang bulat. Ini ya. Nah, ini yang bulat. Kemudian ini yang lonjong. Nah, apa bedanya? Nah, nanti insya Allah di pertemuan 12. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini sekilas saja ya. Nah, ini balik lagi ke waqaf ya. Waqaf yang ada sukun. Jadi waqaf itu kan simpelnya itu dibikin sukun ya. Tapi sebelum huruf terakhir itu ada sukun juga. Itu gimana bacanya? Kemudian di akhirnya ada tasydid. Itu gimana juga bacanya? Nah, ini pertemuan 14-15 latihan dan mungkin akan review ya. Review dari pertemuan 1 sampai pertemuan
13. Karena pertemuan terakhir itu biasanya ini ya, ujian. Oh, di sini udah ada surat pendek. Nah, di sini juga ada artinya. Wah, itu bagus nih kalau apa namanya, hafal juga artinya. Oke. Udah? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, segitu ya. Jadi apa yang kita akan pelajari cukup banyak, tapi insya Allah bisa. Boleh, silakan. Ya, nanti di setiap pertemuannya apakah ada sesi khusus untuk bertanya atau langsung tektok aja, Tag? Insya Allah ya dua-duanya. Jadi misalnya antum ketika KBM ya, ketika sesi ana menjelaskan gitu ya. Katakanlah seperti itu, kemudian antum ada pertanyaan itu bisa, atau biasanya sediakan waktunya. Jadi bebas saja. Kalau misalnya antum katakanlah takut lupa, kalau diakhirkan takut lupa, bisa langsung nanya gitu ya. Tapi misalnya kalau antum ingatnya belakangan juga nanti sesi terakhir ada. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup Anda mungkin jelaskan dulu bagaimana teknis KBM kita gitu ya. Oke. Jadi yang perlu antum catat itu teknis KBM. Insya Allah kita kan pertemuan tuh 1 sampai 16 berarti ya. Kalau dulu tuh sempat 1 sampai 20. Ya, karena itu menyamakan dengan yang mahir, cuman sekarang yang mahir juga tetap dikompres jadi 16 juga sama pada akhirnya. Oke. Pertemuan kita 1 sampai 16. Nanti di tengah-tengah kurang lebih pertemuan 8 itu ada UTS biasanya, ada ujian juga, evaluasi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 gitu ya. Oke. Kemudian waktu KBM-nya jadi tergantung banyaknya murid ya. Tergantung banyaknya murid, antara 1 jam sampai 1,5 jam ya. Gitu. Misalnya kalau yang 10 orang itu biasanya sampai 1,5 jam. Tapi kalau yang sedikit mungkin bisa lebih sedikit. Cuma tergantung juga nih materinya udah disampaikan semua atau belum. Nah, waktunya kita kan pada subuh ya. Ya ini fleksibel. Mungkin kita ambilnya yang ini aja lah, yang tadi Anda sampaikan jam yang kemarin mungkin Anda sampaikan jam 5.15 saja ya, kurang lebih jam segituan. Adapun nanti misalnya bergerak subuhnya ke jam 4, mungkin jam 4.15. Oke, mungkin nanti insya Allah kita sesuaikan ya. Tapi kita patokannya ke 5.15 dulu. Andaikan nanti subuhnya bergerak ke jam 4 misalnya. Ya, nanti kita obrolin lagi antum sanggupnya. Oke, kemudian jika antum ada kendala atau ada halangan ya ketika akan KBM pada hari tersebut, karena Anda nggak ngajar di tempat lain, maksudnya nggak ngajar di kelas lain yang sama levelnya gitu ya. Misalnya Anda ngajar pemula 2 hari Kamis, karena nggak ada kelas itu, jadi ini adalah kelas satu-satunya Anda, jadi antum kayaknya nggak bisa ganti pertemuan, tapi antum boleh minta tugas ya. Atau misalnya nggak hadir, boleh minta tugas. Atau misalnya minta ketemunya untuk direkam ya, bisa gitu ya. Jadi antum nanti atur-atur aja gimana ininya. Cuman kalau kehadiran ini antum yang mesti antum tahu ada minimalnya. Jadi minimalnya tuh 80% ya kalau nggak salah ya. Jadi 80% itu berarti berapa? 2 kali nggak hadir ya? Ya, gitulah. Pokoknya ada batas minimalnya. Jadi antum usahakan hadir. Kalau nggak bisa hadir, antum minta tugas aja. Nanti kalau antum mengerjakan tugas, Ana anggap hadir gitu ya.
gitu ya. Jadi supaya jadi nggak ada masalah yang di kehadiran tuh Ana sih pengennya aman-aman aja. Yang penting nanti indikator antum lulus itu di kemampuan antum ya. Ya ini kalau kita ngomongin lulus enggaknya ya. Tapi kan tujuannya bukan itu juga. Ya jadi gitu. Kemudian apa ya? Itu paling setiap antum berhalangan usahakan supaya ngasih kabar ya. Itu kan salah satu dari adabnya juga ya. Jadi ngasih kabar nggak bisa hadir karena apa ya gitu ya. Supaya jadi nggak apa namanya? Nggak, ini gimana nih? Tiba-tiba ngilang. Oke, gitu aja ya. Ada lagi yang mau antum tanyakan terkait KBM? Jadi insya Allah kalau kehadiran mah aman lah, aman. Kalau nggak ada, kita mulai ya. Ana share screen lagi. Insya Allah pertemuan hari ini Ana pakai handphone dulu, jadi ketika share screen muka Ana pasti hilang ya. Tapi minggu depan insya Allah Ana pakai komputer ya. Oke. Sebagai pemanasan dulu ya, mungkin silakan buka mushaf. Mushaf dulu. Surat Al-Fatihah supaya Anda mendengar suara indah antum ya. Oke, jangan share screen dulu deh. Oke, dari nah, teman-teman semua harus hafal juga ya nama teman-temannya ya. Jadi Anda akan tunjuk satu orang, jadi satu orang ini akan menunjuk temannya. Sip. Dari Anton dulu deh. Anton ya. Silakan antum baca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Anton, coba panggil temannya satu. Kang Rizky. Rizky yang mana? Ayo. Rizky, panjangnya namanya Kang. Ini aja yang ingat tuh Rizky Anto. Anto, oh ya udah. Siap. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz. Oke. Ya. Siapa? Tunjuk. Naufal, Ustaz. Naufal. Oke. Aman ya. Naufal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke. Ayo Noval. Saya Kang Albert. Yang Amer. Siap, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Terus siapa? Lanjut Kang Rizky, Kang Anto, Kang Rizky Anto. Udah ya, Kang Rizky Anto. Sianto udah. Rizky Bahdar ya. Ya, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bahdar. Suara saya terdengar ya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sip, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, suaranya bagus-bagus ya. Suara indah semuanya. Oke. Silakan buka, Ana udah ngirim ya screenshotnya screenshot materinya. Silakan langsung terlihat di WA ya. Oke. Mana splitnya? Oke, jadi kalau gini anak kayaknya nggak perlu share screen ya. Jadi Anda lihat di WA bisa ya? Supaya wajah Anda juga ada di layar. Sudah lihat di WA-nya? Sudah ya? Sudah, Ustaz. Oke, huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu di sini dibahas beberapa versi ya. Dan ini versinya kalau antum melihat atau antum melihat di situ ya di apa namanya? Di buku ya, di buku di hasil screenshot itu ini versinya adalah Nasr bin Ashim Al-Laitsi dan Yahya bin Ya'mar Al-Udwani. Antum boleh ngafal versinya atau enggak juga nggak apa-apa ya. Oke. Bedanya apa? Ya, bedanya urutannya aja ya, urutannya aja. Di sini alif, ba, ta, sa, jim. Nah, ini urutannya qadadaroza. Jadi sesuai yang kita tahu biasa ya, abada saja gitu dan seterusnya. Paling bedanya itu di gimana? Di lam alif ya. Di lam alif. Nun, ha, waw, lam alif, ya.
Jadi di sini bedanya di situ aja, di lam alif. Jadi antum bisa ingat ya versinya Nasr bin Asim misalnya gitu ya. Dan Yahya bin Ya'mar. Itu bedanya ada lam alif. Lam alif itu apa? Nanti ada pada soal, biasanya ada soal gitu. Lam alif itu sejatinya adalah alif. Ya, lam alif itu adalah alif. Oke. Nah, kemudian yang halaman selanjutnya, ini urutan yang dipakai di Indonesia. Ya, huruf hijaiyah. Oke. Sama dengan yang tadi. Ya. Cuman lam alifnya itu diganti sama hamzah kalau ini. Nun wawu ha hamzah ya, atau nun wawu ha a ya, dulu kita belajarnya mungkin a ya, jadi si hamzah itu bacanya a. Oke. Kemudian nah, ana tanya ke antum ya. Bahdar, jumlah huruf hijaiyah ada berapa? Ada 28 kan, Rin. 8 atau 9? Saya hitung dulu kan. Hitung dulu. Berapa tuh? 29 kan yang versi Indonesia. Oke, 9 ya. Sip. Nanti kalau antum ditanya, ya jadi ada yang bilang itu 28, yang bilang 29. Antum, jadi kalau Anda pikir semua dua-duanya benar. Tapi kalau yang kita sepakati adalah 28 dengan menghilangkan si hamzahnya gitu ya. Jadi hamzah sama alif itu ibaratnya kayak satu ya. Atau misalnya alif itu nggak dianggap, yang dianggapnya hamzah. Ya antara dua itulah, antara alif atau hamzah itu dianggapnya sama. Karena kan sejatinya alif itu nggak bisa berdiri sendiri kan. Ya kan? Tapi yang bisa berdiri sendiri itu adalah hamzah. Antum paham maksudnya? Paham. Kayak gini. Oke, kalau hamzah kan dibaca dikasih harokat fathah, dia dibacanya jadi a, kan? A, kan? Kalau alif gimana? Nggak bisa kan? Nggak bisa ya. Alif itu nggak bisa kan? Alif itu harus punya teman, ya. Misalnya ba dikasih alif jadi ba gitu ya. Atau nun dikasih alif na gitu ya. Kalau nun aja satu sendirian na itu ya. Tapi kalau dikasih alif jadi na. Jadi alif itu gunanya adalah untuk memperpanjang bacaan gitu ya. Untuk membuat suatu bacaan itu jadi panjang setidaknya 2 harokat. Oke. Itu kemudian lihat halaman 3 ya. Nah, ini huruf hijaiyah berdasarkan kemiripannya. Kalau dulu kita kan pakai buku yang hijau itu, kalau antum pernah nggak sih pakai buku takia yang hijau? Ada yang pernah atau nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Berarti dulu nih ya, kalau pustikuan pakainya buku itu. Itu huruf hijaiyahnya begini. Jadi seperti halaman 3 ini ya. Batasanaya jahakho, tapi agak beda sedikit. Cuman dia itu memang diurutkan berdasarkan huruf-huruf yang mirip. Misalnya batasa, kenapa digabungin ya batasa itu? Karena memang kayak ada itu yang mirip-mirip, kayak ada mangkoknya gitu. Nun itu kan miripnya. Jahakho kenapa? Ya, karena dia mirip, beda titik aja. Dazaro ya, dazaroza ya. Daz sama za beda titik. Ro sama zai juga beda titik. Oke. Jadi ini dikelompokkan saja ya, bedanya dikelompokkan. Kemudian itu ada hamzah. Anda melihat di halaman 3 itu hamzahnya banyak banget. Oke. Ya, banyak banget ya.
Jadi hamzah itu bentuknya dia bisa macam-macam. Dia bisa transform bentuknya banyak bentuk. Yang pertama itu hamzah biasa, kepala ain ya. Hamzah itu kan kayak kepala ain, kan? Kalau antum lihat ain yang bulatan pertamanya yang atas itu kan hamzah, mirip dengan hamzah. Nah, jadi yang pertama itu hamzahnya mirip kepala ain, fix udah di segitu aja. Dan itu biasanya dia kalau sendirian. Kalau dia sendirian, ya di mushaf misalnya dia sendirian, itu dia ditulisnya jadi seperti itu. Kemudian bentuk yang kedua itu dia gabung dengan alif, tapi di atas. Oke. Bayang ya. Kira-kira kalau di atas itu dibacanya apa? Badar. A. Atau A. A. Oke, kemudian ada yang hamzahnya itu di bawah, Noval. Kira-kira dibacanya apa? Ada si hamzah, tapi hamzahnya itu bareng dengan alif, tapi ditulisnya itu di bawah alifnya. Itu kira-kira dibacanya apa? I, Ustaz. I. Oke. Anto. Satu lagi. Ini hamzah juga, tapi ada kepala shot di atasnya. Jadi apa? Ustaz. Bukan. Oh. Kalau gini artinya nggak dibaca. Jadi nggak dibaca. Oke. Siapa? Amer. Yang bareng dengan wau, kira-kira dibacanya apa? Jadi A juga kalau nggak salah, Ustaz. Oke, sip. Kalau dengan ya, Anton, ya. Kalau dengan kayak huruf ya, itu sebenarnya bukan ya sih. Dengan ya, Apa? penting Ustaz. Oke. Bacanya dibaca Maksudnya apa tuh? A, I, U. dibaca I kan Ustaz? Oke, siap. Oke, Anda jelasin lagi atau Anda luruskan lagi ya. Jadi si hamzah ini memang banyak bentuknya ya, dan bisa ditransform, dia bisa nempel di mana aja ya, nempel di mana aja. Nah, pokoknya prinsipnya ketika dia nempel di atas, tapi bukan yang kepala sod ya. Kalau kepala sod itu jelas dia tidak bisa atau tidak dibaca, tidak dibaca. Jadi yang kepala sod itu misalnya di as-sholat, misalnya as-sholah itu ada kepala sodnya. Yang hamzah di atas ya, itu dibacanya bisa A atau bisa U ya. Misalnya di yang bareng dengan alif itu bisa A, bisa U. Kemudian di bareng dengan wawu juga sama, bisa A, bisa U. Yang bareng dengan seperti huruf ya sebenarnya itu hamzah, itu bisa A, bisa U juga. Nah, kecuali kalau yang di bawah biasanya dibacanya I, udah yakin I. Jadi kalau hamzah di bawah ya, di bawah huruf alif misalnya itu dibacanya pasti I. Jadi kalau ditaruhnya di bawah itu pasti I, kalau di atas itu bisa A atau bisa U. Itu aja. Oke, kemudian lanjut. Sekarang yang mana? Oke, sekarang, nah ini kita ke yang Anda bilang tadi. Jadi si huruf hijaiyah itu ada nama hurufnya, ada cara bacanya. Oke. Anda ke cara baca dulu ya. Kalau cara baca itu dia cuma ada 3 ya. Ada A, ada I, ada U. Kalau cara baca itu ada A, ada I, ada U. Tapi kalau nama hurufnya itu masing-masing punya nama beda. Gimana tuh? Antum lihat di halaman 4 ya. Di sini judulnya
berdasarkan tempat keluar. Jadi pertama ini urutannya berdasarkan tempat keluarnya. Yang kedua kita akan ngebahas nama hurufnya karena kebetulan di sini di bawahnya itu ada dinamain tuh. Yang pertama alif, alifun ya, alifun atau antum bisa juga nyebut dia alif. Oke. Alifun atau alif. Oke. Yang kedua itu hamzah, hamzatun atau hamzah ya. Antum bilang hamzah aja. Hamzah. Yang ketiga itu HU. HU ya. HU. Jadi huruf H itu nama hurufnya HU ya, HU. Tapi dibacanya H, I atau HU. Bayang ya. Oke. Kemudian yang setelah H itu huruf apa? Amer. Setelah H itu huruf apa? Huruf Ain. Ya, ain, ya, ain. Ain itu nama hurufnya. Oke, cara bacanya A bisa I atau ONG. Oke, setelahnya siapa tuh? Anto. Sebelah huruf Ain. Apa? H, Ustaz. Ya, nama hurufnya HU ya. Jadi kalau yang ada hamzahnya kecil itu ditambahin U. HU. Oke. Nama hurufnya adalah HU. Kemudian cara bacanya H, I atau U. Oke. Novel sebelahnya. Ghain Ustaz. Ya, lain. Jadi kalau ini hurufnya, ini nama hurufnya apa? Go, bukan go ya, tapi lain. Kalau dibacanya baru go atau li atau li. Sip. Ho itu mirip kafu. Oke. Coba antum bisa lihat ya itu nama hurufnya ya. Kalau yang dibacanya sa, Anton, huruf ini dibacanya sa atau si atau su. Dia nama hurufnya apa? Hurufnya shin. Sin atau shin? Oh, sin. Oke, sin ya. Sa, si, su, sin. Sa, si, su, sin. Oke. Almer, kalau yang dibacanya dadidu. Dal, Ustaz. Oke, dal. Oke, Madar. Kalau dibacanya bu. Dibacanya bu, namanya bodun. Bodun. Oke, itulah ya nama hurufnya. Antum misalkan hafal semua ya. Nanti sekali waktu anak akan cek lagi. Oke. Sip. Nah, sekarang kita ke latihannya. Oke. Ini latihan sekaligus nanti anak akan koreksi bagaimana huruf itu dibaca ya. Nah, untuk latihan pertama ini halaman 5 itu nama hurufnya dulu ya. Nama hurufnya dulu semuanya, nanti baru baru setelahnya itu bagaimana cara dibacanya dengan ngasih harokat fathah misalnya. Oke, sekarang ke nama hurufnya dulu. Masing-masing dari antum tuh ke bawah ya. Jadi misalnya Anda tunjuk Amer, berarti dari sa ke bawah ya. Oke. Jadi selanjutnya H ke bawah, selanjutnya Go ke bawah, selanjutnya Waw ke bawah. Oke, dari Noval. Dari sa itu nama hurufnya apa? Silakan. Satu. Ro.
dot, Rodu ya. lodu, Ro tuh rou atau ro? rou, Rou. lou, terus ain, kof, sod, Kofu sama kofu, oh kofu, ya, kofu kofu. sama sod. Oke, kita baca dulu aja semuanya. Oh ya boleh. Kofu, ya itu dulu deh. Jadi di sini tuh ada yang, misalnya gini, ada yang hu tapi ada dodu atau dodun. Nah itu ya. Tapi biar antum gampang, biar nggak bingung, u aja dulu ya semuanya. Misalnya ta, kalau ta itu apa tuh tadi? Ta-u. Terus misalnya ro-u gitu aja. Dodu gitu aja dulu ya. Supaya gampang. Sementara gitu dulu, nanti di adjustment. Oke, lanjut. Siapa? Noval, tunjuk permainan tersebut. Kang Anto. Kang Anto, Kang Anto. Ha ya. Ya, ha. Ha, mim, do, Nah, do. oke. Ha, mim, do, u, alifun, ba'u, kaf. Oke. Kafu. Oke, hu, mim. Mim itu apa? Mimu ya? Mimu ya? Mim, u, Hu, mimu, mimu, vo, u, terus alifu, alif, terus ba'u, kaf. kafu ya. Kafu. Oke. Dulu. Sip. Selanjutnya, Kang Amir Ustad. ayo Amir. Dan Ustadz yang halaman berapa sih itu? Halaman 5. Yang Nasar bin Asim itu ya? Latihan. Ada nggak? Latihan. Yang menyebutkan nama-nama huruf hijaiyah. Iya, latihan 1 bukan nama. Oh ya. Dari Goin ya. Ke bawah ya Ustaz? Ya, ke bawah. Goin, Shin, Ta, Zal. Shinu ya. Shinu. Oh ya, Shinu, Ta, Ta'u. Zal. Oh ya, Ta'u, Zal. Zalu ya. Zalu berarti. Zalu. Alif sama Hamzah. Oke. Terus siapa? Tunjuk lagi. Kang yang belum, Kang Bahdar belum ya? Kang Bahdar. Belum. Bismillah. Yang paling kiri ya. Bismillah. Wawu, fa'u, sinun, zayun, kha'u, zalun. Terus siapa lagi yang belum? Kang Anton belum. Oke, silakan. Balik lagi. Yang huruf pertama ya Kang Ustadz ya? Ya. Sa. Satu apa? U. Sa-u. Ro. Ya, ro-u. Ro-u. Do. Ain. Ainun. Ainun. Ko. Kofun. Sod. Sodun. Oke, sip ya. Nah, itu adalah nama hurufnya.
Oke, untuk latihan gitu, tapi ketika prakteknya antum boleh bilang ha, ha boleh gitu ya, atau mim boleh ya, ha, mim boleh, ro, shin boleh ya. Jadi kan harus pakai shinun misalnya, atau goin, atau ta'u misalnya gitu. Tapi kalau nanti setelah ini boleh antum bilang itu jadi diwakafkan aja gitu ya. Ya, shinun, shinu misalnya jadi itu karena itu ada jadi ujungnya itu ada beda-beda kayak misalnya hu, dodun karena ada itunya ya. Hu, dodun. Tapi yang jelas antum harus tahu bahwa bisa membedakan bagaimana huruf itu dinamakan, bagaimana huruf itu dibacakan. Ya, itu. Masih di yang sama, sekarang cara bacanya, ya. Nah, sekarang bagaimana cara bacanya, ya. Yang pertama, sa. Coba antum bilang sa, ya. Di dalam hati aja nggak apa-apa. Jadi antum tunjuk satu orang supaya prakteknya. Maksudnya di mute nggak apa-apa, antum sekeras-kerasnya ya, boleh kan kalau mute. Sa ya, sa. Nanti anak tunjuk siapa yang baca. Sa ya. Kalau kasrohnya ti. Nah, kemudian kalau domahnya su, sa, tu ya. Sa, tu. Jadi ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Ya. Kalau antum susah, gimana sih Kang bacanya? Ya, bacanya adalah ujung lidah antum ketemu ujung gigi seri atas. Ya, simpelnya seperti itu, walaupun nanti ada detailnya itu, sebenarnya ya ada panjangannya. Sebenarnya si ujung lidah itu nggak terlalu nempel ke ujung gigi seri atas. Oke, tapi hanya mengarah saja. Gitu ya. Tapi simpelnya ujung lidah ketemu ujung gigi seri. Oke. Anto, cobain. Sa, si, su. Bukan sa, si, su, tapi sa, Sa, si, su. si, su. Lagi? Sa, si, su. Oke. Bukan sa, si, su ya, bukan sasa. Antum tahu sasa kan ya? Sasa itu bukan kalau di latihan kita tuh S. Ya. Bukan S, bukan sasa, bukan. Tapi TS. Nah, sa, si. Sa, si, su. Oke. Badar, coba. Sa, si, su. Oke. Noval. Sa, su. Lagi? Sa, si, su. Oke. Amer. Sa, si, su. Lagi? Sa, si, su. Oke. Jadi awal itu kayak gitu ya. Oke. Anton. Sa, si, su. Lagi? Sa, si, su. Nah, ujung lidah ketemu ujung gigi seri. Jadi arahin dulu, sentuhin dulu ya, sentuhin dulu. Terus antum bilang fa. Coba. Sa, Lagi? si, Lagi? su. Nah, gitu ya. Sa, Jadi si, su. jadi sentuhin dulu tuh si ujung lidah ke ujung gigi seri atas ya. Supaya bunyinya seenggaknya beda gitu dengan sin. Dengan sa, si, su seenggaknya antum bisa beda bacanya. Ya, targetnya jadi gitu dulu. Targetnya nggak muluk-muluk antum harus bener gitu ya. Bener 100% enggak juga. Yang penting kita bisa ngebedain tuh antara sin, shin, sa gitu ya. Bisa beda. Lanjut. Sekarang ha. Jadi H ini kalau antum ya, kalau gini, kayak gitu lah. Ya, simpelnya gitu. Nah, gitu ya. Jadi gitu dulu baru bilang H. Nah, hu. Nah, gitu dulu.
Ho. Oke. Ho. Bisa? Sekali lagi. Yang antum boleh kan lagi di mute ya. Yang keras aja bacanya. Ya. Ha. Ha. Hai. Hu ya. Oke. Ho. Siap. Nanti Anda tunjuk satu orang. Nanti orang itu tunjuk ke yang lain. Oke. Ya. Anton. Ha. Ha, hi, hu. Lagi. Ha, hi, hu. Hi-nya udah bagus tuh. Hi itu udah ada nya. Nah, tinggal ha sama hu coba. Ha, hi, hu. Oke. Sip. Ya. Tunjuk teman antum. Kang Almer. Mer silakan. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Ada suaranya, Ustaz? Ya. Oke. Afwan sekali lagi. Ya. Ha, hi, hu. Hu-nya lagi. Ha, hi, hu. Nah, ini nih. Jadi keluarin dulu si ya. Ha, hi, hu. Coba. Ha, hi, hu. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya kayak ada dua angin, ada dua angin gitu ya. Ada ha, hi, hu. Oke. Ha. Nah, kayak gitulah ya. Siap, Ustaz. Tunjuk teman antum siapa? Kang Noval. Noval. Ayo Noval. Ha, hi, hu. Nah, oke. Sip. Lagi tunjuk siapa? Kang Bahdar. Siap. Kang Badar. Ha. Hai. Ho. Lagi? Ha. Hai. Ho. Hai sama hu-nya udah oke. Ha-nya tinggal. Ha. Ha coba. Ha. Hai. Ho. Ya, keluarin dulu ininya. Ha. Ha. Oke. Ha, oke. Ha. 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 Oke. Ya udah. Sip. Lanjut. Tunjuk siapa? Satu orang. Mas Anto. Ha, hi, hu. Ulangi lagi. Ha, hi, hu. Bukan ha, hi, hu, tapi ha. Oke. Makhrajnya itu dari tengah-tengah tenggorokan. Jadi tengah-tengah tenggorokan itu sini ya, tengah-tengah tenggorokan. Ha. Jadi kalau ha itu ya, apa ya, misalnya hahaha atau hansip atau buah ya, buah ha itu dari pangkal tenggorokan. Jadi bunyinya itu dari pangkal tenggorokan. Harum misalnya, harum itu dari pangkal tenggorokan. Tapi ini tuh dari tengah tenggorokan. Misalnya apa ya? Nggak ada sih kalau bahasa Indonesia itu nggak ada ya. Jadi dari tengah tenggorokan. Bedanya apa? Suaranya tuh kayak lebih apa ya? Lebih tajam. Kayak gitu lah. Suaranya tuh kayak gini. Kalau misalnya tenggorokan itu seperti ini ya. Kayak tadi ya. Tenggorokan itu kan jalurnya kadang-kadang seperti ini. Ketika H itu si tengah-tengahnya tuh kayak menyempit. H kayak gitu ya. Yaudah, lanjut dulu. Siapa tadi terakhir? Balik lagi Ustaz ke Mas Anton. Udah semuanya. Oke, berarti kalau udah lanjut ke huruf selanjutnya ya. Masih di halaman yang sama. Ghain ya. Ghain dibacanya gho, ri, ru. Ghain ini ada di ujung tenggorokan. Jadi tenggorokan itu dibagi 3 ya. Katakanlah ini tenggorokan. Ada tengahnya, ada atasnya, ada bawahnya ya kan. Tengahnya, atasnya, bawahnya. Atasnya ini juga disebut ujung. Ya, ujung tenggorokan. Bawahnya ini disebut pangkal tenggorokan. Oke ya.
Atasnya ujung tenggorokan. ujung tenggorokan, Bawahnya pangkal tenggorokan. Tengah-tengahnya ya tengah tenggorokan. tengah tenggorokan. Oke. Nah, si ghoin ini ada di ujung. Ghoin, Gho. Ada di ujung ya. Bacanya gimana? Gho, ri, ru. Kemudian kayak seperti ada suara r, r, r. Ya. Oke. Novel. Gho, ri, ru. Silakan. Ro, ri, ru. Lagi. Ro, ri, ru. Oke, jadi ru, ru. Lanjut, lanjut temennya. Kang Anton. Anton. Ro, ri, ru. Lagi. Ro, ri, ru. Oke, ketika ru tetap ada r-nya. Ru. Ru, ru. Oke. Lanjut. Kang Badar. Yang benar. Siap. Huruf ghainun. Ro, ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Oke. Ro, ri, ru. Lagi. Ro, ri, ru. Tunjuk siapa? Kang Almer. Ya, siap Kang. Kang Almer, ayo. Ko, ki, ku. Ro, Nah, ada gini ya. ri, Nah, ro, ri, Ko, ki, ku. ro, oke, lagi. Ro, ri, ru. Coba. Ko, ki, ku. Oke, udah cukup. Lanjut dulu. Kang Rizky Anto. Rizkianto, ayo. Go, gi, go, gi, gu. Gu. Go, gi, gu. Oke, sip. Nah, huruf goin ini dia ada apa ya? Getarannya dulu ya. Dan bukan huruf G, bukan huruf G kan kalau kita huruf G itu go gigu gitu ya misalnya. Go gigu enggak. Dia tuh ada ya mungkin huruf G cuman ada getaran dulu. Ro, ri, ru. Tapi enggak G banget kayak Indonesia gitu ya. Enggak huruf G banget kayak Indonesia ya. Tapi dia ada getarannya, kemudian biasanya ro, ri, ru. Oke, terakhir mungkin ya satu huruf yang menurut antum susah kita gini, masing-masing menurut antum susah, nanti anak akan praktekkan, nanti yang nanya tersebut ya atau yang request tersebut yang mempraktekkan kembali. Oke, dari Bahdar dulu deh. Menurut antum yang antum mau dicontohkan yang mana? Huruf sod. Sod. Sod itu dari sod itu sebentar ya. Lupa ya maksudnya dari mana. Cuman bacanya seperti ini. So, si, su, so, si, su. Nah, si sod itu semuanya tebal ya. So tebal, si tebal, su tebal. Beda dengan sa, si, su. Ya, perhatikan ketika su ya. Kalau sin, su. Kalau sod, su. Kalau sin, su. Kalau sod, su. So, si, su. Oke, coba. Badar. Ya. Fo, fi, fu. Fo, Lagi. fo, fi, fu. Oke. Ketika si, santai aja. So, si. Lihat, ini sama nih ya. So, si, su. So, si, su. Jadi si mulutnya itu kurang lebih sama. Karena memang posisinya di sana semua ya. Kecuali mungkin kalau domahnya agak sedikit monyong, iya, karena dia terpengaruh oleh domah ya. Tapi kalau fathah, so, kasroh, si, domahnya, su. Oke, sip. Lagi, coba.
Oke. Cukup ya. Amer. Ya, baik. Ustaz. Huruf apa tuh? Huruf zal, Ustaz. Zal. Nah, huruf zal. Huruf zal itu mirip dengan huruf yang tadi ya. Huruf ta itu sebenarnya temannya. Jadi temannya. Kenapa disebut temannya? Karena ujung lidah ketemu ujung gigi dari atas juga ya. Dibacanya gimana? Jadi sama kayak tadi, disentuhin dulu ya. Za, zi, zu, za, zi, zu. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Lagi? Za, zi, Za, zi, zu. Oke, sip. Jadi kuncinya adalah ditempelin dulu ke o, itunya. Gigi atas. Ujung lidah ke ujung gigi dari atas. Oke. Baik, Ustaz. Nuhun. Noval. Huruf H besar Ustaz. Oke, H besar ya. Huruf H besar ini adalah tadi udah dijelaskan ya. H itu berasal dari pangkal tenggorokan. Temannya adalah Hamzah. Jadi Hamzah sama H itu satu makhraj. Jadi temenan dia. Ya. Dibacanya gimana? Lebih simpel dia, karena dia itu seperti huruf H di bahasa Indonesia ya, kayak ha ha ha, hi hi hi, hu 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 gitu ya. Jadi dibacanya adalah ha, hi, hu. Gampang ya. Oke, coba. Ha, hi, hu. Oke. Sip. Ya. Itu lebih Ustaz, simpel karena ya. maaf Tadi Ustaz, namanya? Ya. saya mau izin duluan nggak apa-apa Ustaz? Soalnya Boleh, mau boleh. ke setengah 7 soalnya, Ya. jam 7 travelnya. Nggak Silakan. apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Ya. Ya, mohon maaf ya semuanya ya. Ya, Fiamanillah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. So, si, so, so, si, so. Terakhir, Anton, ayo. Huruf Ain, Kang Ustaz. Ain. Ain. Temannya huruf H ya. Nah, huruf yang susah ya. Ain itu temannya huruf H. Jadi dia kalau H tadi kan di gitu ya. Oh, ini kalau Ain di ya. Dibacanya gimana? Ai, ong, ai, ong. Nah, untuk Ain ini emang nggak bisa sekali, maksudnya agak lebih panjang ya prakteknya, agak lebih susah ya, karena agak lebih susah, jadi latihannya emang perlu lebih panjang ya. Jadi Anton coba aja semaksimal Anton hari ini. Silahkan coba Anton, Ain. A, I, O. Nah, A-nya udah lumayan. Ketika Ain itu harus sama A, Ai, A, Ai coba. A, I, O. Nah, oke, sip. Ya, cukup ya. Intinya adalah bisa beda aja dengan A, I, U ya. Antum bisa beda dengan A, I, U, itu selalu udah cukup ya. Dan bunyinya mirip-mirip lah. Misalnya A, oke, mirip-mirip ya. Nggak A atau yang atau bunyi yang lainnya. Tapi segitu udah oke. Nah, cukup lah ya. Untuk hari ini ya, insya Allah nanti kedepannya di-improve lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari Antum? Atau ada yang mau dipraktekkan satu lagi? Request dari Antum semua? Bahdar, barangkali? Ustaz boleh ya ulang huruf H. Huruf H. H. Oke. H itu ya tadi ya temannya Ain ya. Memang H itu agak susah juga sama. Biar mempermudah Antum, gini, caranya adalah Antum tarik nafas sepanjang-panjangnya. Oke. Kemudian bunyikan H sukun. Gimana H sukun? Ana contohin. H sukun tuh kayak gini. Dengeran? Dengar. Nah, aliran udaranya itu H sukun ya. Antum tarik nafas sepanjang-panjangnya. Kemudian bilang atau ucapan H sukun.
Ya. Nah, itu latihan terus kayak gitu. Ya. Setiap hari lah. Atau serandom. Sehari 3 kali boleh. Itu insya Allah improve. Mempengaruhi atau bisa memperbaiki bacaan H antum ya. Jadi, misalnya katakanlah 10 detik. Nah, minimal 10 detik. Beda kan kalau H itu paling 2 detik hilang ya. Ya kan? Kalau H nih, H besar ya, H besar atau H ya. Kan paling 2 detik juga hilang. Tapi kalau H kan antum bisa irit-irit karena memang si tenggorokannya kan sempitin. Jadi diirit tuh bisa 10 detik lah minimal. Nah, itu nanti antum cobain lagi, antum latihan ha hi hu gitu ya. Ha hi hu. Nanti insya Allah biasanya kalau anak pribadi sih latihannya dan diajarkannya seperti itu dan ya berhasil. Nanti antum coba ya. Minggu depan siapa tahu udah mantap nih. Ya, insyaallah. Oke, ada lagi? Cukup ya. Ya, menurut saya sih hari ini gitu aja. Insya Allah kita bertemu di pekan depan. Ya, antum boleh. Ya, satu hal. Buku mutabaah ya, antum coba lihat buku mutabaah. Itu di sana ada isiannya ya, ada yang antum harus isi. Antum usahakan isi ya. Jadi yang pertama itu apa tuh di sana? Ya nama antum sendiri isi ya. Nanti pekan depan setorkan ke Ana. Misalnya antum sekarang isi nih nama santri, misalnya Anton, domisili Cimahi. Pekan 1 T itu adalah tilawah. Jadi antum tilawah enggak sepekan pekan pertama itu gitu ya. Nah, atau enggak gini aja, satu pekan tuh jangan diceklis. Diisi pagar-pagar gitu. Ya kan? Nah, hari pertama garisin, hari kedua sampai hari ke-7 baru bikin pagarnya 7 kali gitu, kayak gitu ya. Atau antum berapa jumlah tilawahnya antum hitung aja. Sepekan itu berapa. Kemudian murojaah materinya sepekan itu murojaah atau enggak. Masih boleh checklist ya. Kalau murojaah cuma checklist saja hari pekan ini antum murojaah enggak. Murojaah itu artinya mengulang kembali. Jadi antum di rumah nanti dipelajari lagi itu materinya. Itu dicek saja. Tapi kalau tilawah itu per hari. Jadi misalnya itu kan kotak itu antum isi pagar-pagar ya. Paham ya? Pagar-pagar sampai 5 coret sampai 5 coret. Kalau antum tilawahnya ya sehari sekali lah. Misalnya berarti maksimal di kotak itu ada 7 atau 7 kali. Oke, paham ya? Oke. Ada lagi yang bertanyakan? Oke, siap, aman? Oke, kalau aman ya kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana harapan semuanya minggu depan hadir semua ya. Ya. 5 orang ini harapan gitu ya. Sampai akhir itu beres gitu. Maksudnya sampai akhir itu hadir semua walaupun nanti ada halangan ya tetap ada kabar ya. Tadi Ana jelaskan ya. Itu saja harapan Ana dan semoga kita semua istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ustaz. Ya, ya. Ya, mangga.